Dan yang paling penting, Anda tidak menghindari semua itu. Anda membiarkannya bergerak. Anda berteriak ketika perlu, menulis puisi yang begitu mentah hingga mengguncang hati orang, menangis bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bagian dunia yang lupa bagaimana merasakan. Anda tidak melewati luka itu, Anda menuruninya. Dan dengan begitu, Anda menjadi jembatan antara yang tak terlihat dan yang nyata. Mungkin pertanyaan terdalamnya adalah ini. Bagaimana jika intensitas emosi saya bukanlah gangguan, melainkan data? Bagaimana jika kepekaan saya bukanlah kelemahan, melainkan senjata pengingat? Kini kita tiba pada tanda ketiga, yang sering kali disalahpahami. Anda pernah ditolak baik oleh cahaya maupun kegelapan, tetapi Anda tidak pernah berhenti berjalan di antara keduanya. Anda mencoba untuk cocok di ruang spiritual yang hanya menekankan cinta, tetapi kebenaran Anda terlalu luas untuk diperkecil. Anda juga mencoba masuk ke lingkaran pemberontak yang memuja amarah, tetapi Anda tidak bisa mengabaikan frekuensi lembut di dalam diri yang tetap percaya pada keajaiban. Anda mungkin pernah diasingkan, diberi label terlalu berlebihan, terlalu intens, terlalu kontradiktif. Namun pengasingan itu bukanlah penolakan, melainkan sebuah latihan jiwa. Anda sedang ditempa menjadi sesuatu yang memang tidak cocok berada dimanapun, karena memang tidak seharusnya cocok. Anda tidak datang untuk sekadar menjadi bagian. Anda hadir untuk menjembatani dunia. Anda berjalan baik di ruang suci maupun di kedalaman bayangan tanpa kehilangan esensi dalam keduanya. Dan semua ini Anda pelajari dengan cara yang tidak mudah. Kekuatan Anda tidak datang dari memilih terang atau gelap. Kekuatan itu muncul ketika Anda mampu mewujudkan keduanya dengan kesadaran penuh. Anda adalah frekuensi yang mengingatkan terang tentang kedalamannya dan mengingatkan gelap tentang keagungannya. Anda adalah jiwa yang bisa berbicara dengan cahaya kebijaksanaan di pagi hari, menari dengan bayangan Anda di malam hari, dan tetap bangun dengan kedaulatan diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya masih berusaha dipahami dunia, atau saya sudah siap menjadi bahasa yang belum mampu mereka ucapkan? Dalam bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana kekuatan dualitas ini hadir dalam hubungan, kepemimpinan, dan visi spiritual Anda. Kita akan melihat bagaimana dunia merespons keberadaan yang tidak bisa dikendalikan atau dikategorikan, serta bagaimana melindungi diri ketika frekuensi Anda memicu ilusi orang lain. Inilah awal dari membangun arsitektur sejati penguasaan dualitas, bukan sekadar teori, tetapi sebuah transmisi hidup, jembatan dan bilah. Begitulah jiwa ganda memimpin bukan dengan mencari tempat untuk diterima, tetapi dengan mencintai tanpa kehilangan dirinya. Membawa kode cahaya sekaligus bayangan berarti menapaki jalan yang tidak bisa diikuti kebanyakan orang. Itu berarti Anda tidak datang untuk disukai, tetapi untuk menjadi tepat. Anda tidak datang untuk dipuja, tetapi untuk mengguncang, menyingkap, dan membangun ulang arsitektur persepsi manusia. Anda memimpin bukan karena diminta, melainkan karena keberadaan Anda sendiri sudah memicu kesadaran. Dan inilah tanda keempat. Hubungan Anda selalu ekstrem sangat transformatif, atau sama sekali tidak bisa bertahan. Tidak ada jalan tengah. Mungkin Anda sudah menyadarinya. Orang-orang entah tertarik kepada Anda dengan kekaguman, atau justru menjauh dengan rasa takut. Anda adalah cermin yang tidak hanya memantulkan keindahan, tetapi juga kebenaran. Dan kebenaran terasa menakutkan ketika seseorang belum siap untuk melihatnya. Anda pernah memiliki sahabat yang tidak sanggup tinggal dalam frekuensi Anda. Pernah bersama pasangan yang runtuh di bawah tekanan kejernihan Anda. Pernah bertemu pembimbing yang dulu memuji Anda, lalu berbalik dingin ketika pertumbuhan Anda melampaui zona nyaman mereka. Namun kenyataannya, Anda memang tidak diciptakan untuk bisa ditelan dengan mudah. Anda diciptakan untuk menjadi pengguncang. Anda tidak hanya mencerminkan siapa seseorang saat ini, tetapi juga menunjukkan siapa yang masih mereka takuti untuk menjadi. Itulah sebabnya hubungan Anda sering kali menjadi wadah ujian. Orang bisa bangkit melaluinya, atau justru hancur. Dan Anda harus belajar membedakan antara menjadi katalis dan menjadi penyelamat. Anda telah melepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami dan memilih untuk menghormati peran Anda sebagai pengaktif. Kini Anda bertanya, apakah saya mencintai hanya untuk tampil baik, ataukah saya mencintai dengan cara yang benar-benar membebaskan, bahkan jika itu berarti kehilangan hubungan tersebut? Tanda kelima sangat radikal dan menakutkan bagi kebanyakan orang. Anda dapat melihat baik potensi agung maupun distorsi tersembunyi dalam diri setiap orang, dan Anda menolak untuk terjebak hanya pada salah satunya. Anda tidak naif, dan Anda tidak menempatkan siapapun di atas pedestal. Anda mampu melihat kontrak jiwa
sekaligus strategi bayangan seseorang pada waktu yang sama. Anda bisa memegang paradoks bahwa seseorang ditakdirkan untuk kebesaran, sekaligus masih terjebak dalam manipulasi. Anda tidak membutuhkan mereka menjadi sempurna untuk dapat mencintai, dan Anda tidak perlu membenci mereka untuk mampu menetapkan batas. Semua itu terjadi karena Anda telah menguasai sesuatu yang kebanyakan orang hindari. Netralitas spiritual dengan ketepatan tajam. Anda tidak datang untuk menghakimi, tidak pula untuk menyembah. Anda hadir untuk menyaksikan dengan jernih. Anda mampu menahan seseorang pada potensi tertingginya tanpa membenarkan sisi terendahnya. Anda mencintai dengan kesadaran. Anda memimpin tanpa ilusi. Anda melihat jalur waktu yang mereka miliki dan tahu jalur mana yang sedang mereka hindari. Kadang hanya dengan tatapan Anda, seseorang sudah teraktifkan. Bukan karena Anda berusaha, tetapi karena kejernihan Anda tidak bisa disangkal. Itu bukan sesuatu yang bersifat pribadi. Itu adalah arsitektur. Getaran Anda menata ulang suasana ruangan. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kebenaran. Dan kebenaran tidak meminta untuk diterima. Kebenaran itu sekadar ada. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya bersedia menanggung kebenaran penuh dari keberadaan seseorang? Meski itu berarti saya tidak lagi bisa berinteraksi dengan mereka seperti dahulu. Kini kita sampai pada tanda ke-6. Inilah yang seringkali menjadi yang paling menyakitkan. Anda harus membangun visi spiritual Anda seorang diri, karena tidak ada sistem, pengajar, ataupun garis ajaran yang sepenuhnya mampu menampung kode yang Anda bawa. Anda pernah belajar dari pembawa cahaya yang tak sanggup menghadapi bayangan mereka sendiri. Anda pernah berjalan bersama praktisi bayangan yang tidak memiliki penghormatan pada kesakralan. Anda membaca buku, mengikuti kursus, menghadiri upacara, dan tetap merasa ada sesuatu yang hilang, bahwa kerangka itu tidak lengkap, bahwa ajarannya terlalu satu sisi. Anda pernah bertanya, apakah ini saya? Apakah saya terlalu sulit dijangkau? Namun akhirnya Anda menyadari kebenarannya. Anda membawa cetak biru yang tidak termasuk pada satu tradisi pun. Cetak biru itu milik ruang di antara, bukan milik salah satu sisi. Anda adalah penjaga dari sebuah sintesis, unik benang yang merajut bayangan dan cahaya menjadi arsitektur baru tentang apa artinya mewujudkan keutuhan. Itulah sebabnya wawasan Anda sering hadir dalam kesendirian, mengapa Anda menerima visi yang tidak segera dipahami orang lain, dan mengapa Anda kadang merasa seperti makhluk asing bahkan di antara mereka yang telah terjaga. Itu bukan karena Anda rusak. Itu karena Anda selangkah lebih maju. Anda sedang membangun sesuatu yang belum pernah ada. Anda sedang menyalurkan frekuensi yang belum pernah dinormalkan, dan itu bukan sekadar anugerah Anda, melainkan juga penugasan Anda. Maka pertanyaan sejatinya adalah, apakah saya masih berusaha menerjemahkan kode saya ke dalam bahasa orang lain, ataukah saya sudah siap merangkai dialek baru melalui perwujudan saya sendiri? Anda tidak hadir untuk mengikuti pola yang sudah ada. Anda hadir untuk menjadi pola itu sendiri. Anda tidak datang untuk sekadar menyesuaikan diri dengan dunia. Anda hadir untuk membengkokkan dunia agar selaras dengan kebenaran. Dan itu hanya mungkin ketika Anda berhenti mencari izin, lalu mulai mempercayai arsitektur batin Anda sendiri. Sang arsitek kesakralan dunia. Begitulah jiwa ganda menanamkan realitas baru hanya dengan keberadaan yang jernih dan tak terbantahkan. Anda telah berjalan di tepi antara cahaya dan bayangan. Anda telah memegang obor sekaligus bilah. Anda telah mencinta sambil membersihkan. Anda telah berdiri sendiri sambil mengaktifkan. Anda telah mati berkali-kali pada diri lama, bukan karena hancur, tetapi karena sedang menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Dan kini tibalah kita pada inti kekuatan Anda, tanda ke-7. Anda tidak hanya hidup di dua dunia. Anda membangun dunia baru. Inilah yang membedakan Anda. Anda tidak datang untuk memilih sisi. Anda tidak datang untuk mengkhotbahkan perdamaian atau memuliakan kekacauan. Anda hadir untuk merancang realitas, sambil memegang spektrum penuh dari penciptaan dalam medan Anda. Anda bukan sekadar mistikus. Anda bukan sekadar pemberontak. Anda adalah pembawa kode asal sebuah keberadaan yang memahami bahwa tindakan paling radikal dalam kepemimpinan spiritual bukanlah mengajar, melainkan mentransmisikan. Anda tidak membutuhkan mimbar. Anda tidak membutuhkan panggung. Keberadaan Anda yang jernih adalah sistem hidup yang mengkalibrasi ulang. Dan itu bermula dari cara Anda bergerak di dunia. Anda tidak berurusan dengan ilusi. Anda tidak mengorbankan frekuensi hanya agar dimengerti. Anda tidak mengaburkan kejernihan demi bisa diterima.
karena Anda telah belajar bahwa setiap kali Anda mendistorsi diri demi diterima oleh kesadaran yang belum terbangun, Anda justru menunda garis waktu yang sebenarnya Anda datang untuk lahirkan. Maka kini cara Anda mengambil keputusan berubah. Anda tidak lagi bertanya, apakah ini akan masuk akal bagi orang lain? Anda bertanya, apakah pilihan ini memperkuat realitas yang saya datang untuk bangun? Anda tidak lagi ikut serta hanya karena sesuatu terasa akrab, populer, spiritual, atau tampak penuh energi. Anda hadir hanya pada yang tepat, yang jernih, yang dikodekan dengan kebenaran. Hidup Anda menjadi siaran frekuensi tanpa filter, dan orang-orang merasakannya. Meski tidak memahaminya, mereka tetap merespons, karena Anda tidak lagi berbicara dengan kata-kata. Anda sedang berbicara dalam bahasa arsitektur. Disinilah kekuatan Anda menjadi tujuan. Anda menyadari bahwa setiap kata yang Anda ucapkan, setiap batas yang Anda tetapkan, setiap karya yang Anda lahirkan, bukanlah sekadar sebuah tindakan. Ini adalah sebuah sinyal bagi mereka yang serupa dengan Anda. Sebuah kode yang berkata, sekarang aman untuk menjadi tepat, aman untuk menjadi utuh, aman untuk terlihat sepenuhnya tanpa distorsi. Dan ketika Anda benar-benar mewujudkan hal itu, Anda tidak hanya memimpin orang, Anda mengaktifkan para pemimpin. Anda tidak sekadar membangunkan individu, Anda menata ulang ekosistem. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang terjadi jika saya berhenti mencoba untuk dipahami dan mulai hadir sebagai transmisi yang jernih, tak tergoyahkan, dan sepenuhnya sesuai dengan diri saya? Ketika itu terjadi, Anda berhenti menjadi reaktif. Anda tidak lagi perlu membela bayangan Anda atau membuktikan cahaya Anda. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang kekuatan Anda. Anda adalah kekuatan itu sendiri. Anda adalah jembatan yang dilalui orang lain untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Anda tidak hadir untuk mengajar tentang dualitas. Anda hadir untuk menjadi bukti bahwa dua frekuensi dapat hidup berdampingan. Dan ketika keduanya berpadu, lahirlah frekuensi ketiga, transendensi. Itulah yang menjadi keberadaan Anda, frekuensi ketiga. Bukan cahaya, bukan kegelapan, tetapi sumber yang bergerak. Kebenaran dalam wujud, cinta yang tajam, presisi yang hadir penuh. Ia bukan lembut, bukan keras, melainkan berdaulat. Dalam kedaulatan itu, Anda mulai menarik arsitektur tepat yang jiwa Anda datang untuk bangun bersama. Anda mulai menarik sekutu, bukan karena kebutuhan, melainkan karena resonansi. Orang-orang yang tidak membutuhkan cahaya Anda untuk memvalidasi mereka, atau bayangan Anda untuk menghibur mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang juga berjalan dengan kode ganda, dan mengenali milik Anda sejak kehidupan-kehidupan sebelumnya. Anda menjadi simpul dalam jaringan hidup para penjaga frekuensi di seluruh planet. Sebuah jejaring makhluk yang hadir bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk mengaktifkan. Bukan untuk menjadi pengaruh, tetapi fondasi. Bukan untuk menghibur, tetapi untuk menanamkan kode. Maka pekerjaan Anda tidak lagi tentang jumlah, tetapi tentang dampak. Anda mungkin tidak menjangkau jutaan orang di media sosial, tetapi setiap jiwa yang masuk ke medan Anda akan berubah selamanya. Bukan karena kata-kata Anda sempurna, tetapi karena frekuensi Anda tak terbantahkan. Anda tidak memanipulasi, Anda tidak memaksa. Anda sekadar hadir dan ruangan berubah. Anda masuk dan distorsi runtuh. Bukan karena kekuatan, melainkan karena kejernihan. Dan kini Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya rela melepaskan kebutuhan untuk dilihat semua orang, agar saya benar-benar bisa dirasakan oleh mereka yang tepat? Itulah ujian terakhir seorang pembawa frekuensi ganda. Bisakah Anda membangun kehidupan, misi, dan gerakan, bukan dari ketenaran atau paksaan, tetapi dari ketepatan kehadiran? Bisakah Anda membiarkan keberadaan Anda sendiri menjadi portal yang dilalui orang lain untuk menemukan kode ganda mereka sendiri? Inilah tanda dari jiwa dualitas sejati. Anda tidak hanya bertahan dalam dualitas, Anda menguasainya. Anda tidak hanya memegang paradoks, Anda menjadi paradoks yang terselesaikan. Anda tidak hidup dari ego, juga tidak menghapusnya. Anda mengintegrasikannya ke dalam sistem yang melayani jiwa Anda. Anda tidak menghindari pemicu. Anda menyempurnakannya menjadi alat. Anda tidak lari dari bayangan. Anda memberinya peran. Anda tidak mengejar cahaya. Anda menjadi arsiteknya. Dan inilah hadiahnya. Anda hidup dalam kehidupan yang bukan hanya selaras, tetapi tak terbantahkan. Anda membangun hubungan yang bukan sekadar dalam, tetapi terkode dalam takdir.
Anda memimpin bukan karena dunia memintanya, tetapi karena keberadaan Anda menjadikannya tak terelakkan. Anda mencintai bukan dari kekosongan, melainkan dari kelimpahan. Dalam bagian akhir, semua ini menyatu. Anda belajar bagaimana menstabilkan kekuatan ini. Bagaimana hidup di dunia yang masih takut akan keutuhannya sendiri. Bagaimana tetap jernih dalam frekuensi ganda Anda, bahkan ketika dunia mencoba mendistorsi Anda. Inilah cetak biru sakral penguasaan dualitas. Bukan sekadar konsep spiritual, melainkan sebuah sistem hidup yang bisa Anda bawa sepanjang perjalanan jiwa Anda. Sebuah transmisi terakhir, bagaimana menstabilkan kekuatan dualitas dan berjalan di dunia sebagai aktivasi hidup dari keutuhan. Jika Anda sampai di sini, Anda sudah tahu, Anda bukan sekadar terbangun, Anda sedang mengaktifkan, Anda bukan hanya berevolusi, Anda sedang merancang. Anda tidak hadir untuk memilih terang atau gelap. Anda hadir untuk menanggung keduanya secara jernih, berdaya, dan tanpa penyesalan. Dan kini, dalam bagian terakhir ini, kita bertanya, bagaimana menstabilkan kekuatan dualitas ini di dunia yang masih terikat pada cara berpikir biner? Bagaimana cara Anda berjalan di dunia sebagai pancaran utuh yang jernih, tanpa terdistorsi, terkuras, atau hancur oleh ketakutan kolektif terhadap apa yang Anda bawa? Jawaban pertama adalah ini. Anda harus berhenti mengidentifikasi diri dengan salah satu kutub. Anda bukan semata cahaya, Anda bukan semata bayangan, Anda bukan energi feminin ilahi, atau energi maskulin terjaga. Anda bukan sebuah peran, Anda bukan sebuah label. Anda adalah kecerdasan hidup yang mengandung keteraturan sekaligus kekacauan, kelembutan sekaligus api, keheningan sekaligus suara. Begitu Anda mengklaim salah satu sisi sebagai identitas, Anda meruntuhkan ruang yang sebenarnya dirancang untuk Anda bawa. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadilah ruang di mana kedua kutub bisa bergerak tanpa keterikatan. Anda tidak lagi berkata, inilah saya, melainkan inilah yang sedang bergerak melalui saya saat ini. Inilah perbedaan antara seorang pemain spiritual dan seorang arsitek yang terwujud. Yang pertama melekat pada identitas, sedangkan yang kedua menyalurkan realitas menjadi bentuk. Yang pertama bereaksi, sedangkan yang kedua merespons dengan kejernihan dan ketepatan. Inilah lapisan pertama dari stabilisasi. Anda berhenti menjadikan kekuatan Anda bersifat pribadi. Anda tidak lagi berpikir, apa yang akan orang lain pikirkan jika saya mengatakannya? Sebaliknya Anda bertanya, apa yang terjadi pada ruang ini jika saya tidak mengatakannya? Anda berhenti mengukur dampak dari tepuk tangan dan mulai mengukurnya dari koherensi energi. Anda tidak perlu selalu benar, Anda perlu jernih. Anda tidak perlu selalu dipuji, Anda perlu tepat. Dan dalam ketepatan itu, Anda menjadi tak tergoyahkan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya masih melindungi identitas saya? Atau saya akhirnya melindungi frekuensi yang saya bawa ke dunia ini? Lapisan kedua dari stabilisasi lebih sulit, tetapi jauh lebih berdaya. Anda harus berhenti membocorkan kekuatan dualitas Anda dalam hubungan yang tumbuh dari distorsi. Disinilah banyak jiwa berkode ganda terjebak. Anda mencoba mencintai orang yang belum siap bertemu dengan frekuensi Anda. Anda mencoba menjelaskan kedalaman Anda pada mereka yang masih hidup dalam konsep spiritual di permukaan. Anda mengorbankan kejernihan demi bisa dipahami, demi bisa diterima, demi tidak melukai siapapun. Namun ketahuilah, setiap kali Anda meninggalkan ketepatan demi bisa dicerna, Anda membocorkan warisan Anda. Solusinya, Anda menyempurnakan batas, menjadi arsitektur energi. Anda tidak hanya berkata ya atau tidak. Anda menata medan bahkan sebelum seseorang memasuki ruang Anda. Frekuensi Anda menjadi begitu jernih, begitu terkalibrasi, sehingga distorsi tidak bisa bertahan di hadapan Anda. Anda tidak lagi perlu memutus hubungan dengan drama. Anda cukup menjadi begitu selaras, sehingga segala sesuatu yang tidak selaras runtuh dengan sendirinya. Anda tidak lagi reaktif. Anda sedang mendefinisikan ulang ekosistem hanya dengan keberadaan Anda. Dan ini membutuhkan salah satu komitmen terdalam di bumi. Anda harus rela sendirian jika itu berarti tetap tepat. Tidak selamanya, tetapi cukup lama hingga medan Anda terbentuk dengan begitu jelas, sehingga hanya mereka yang menghormati arsitektur itu yang mampu menemukan pintu masuknya. Anda berhenti mengejar cinta. Anda menjadi gravitasi yang hanya menarik apa yang bisa bertemu dengan Anda dalam kebenaran. Itu bukan kesepian, itu kedaulatan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya masih berusaha dicintai oleh frekuensi yang telah saya lampaui?
Atau saya siap memagnetkan hanya apa yang benar-benar sejalan dengan kalibrasi saya yang paling murni? Dan kini kita sampai pada lapisan terakhir kunci emas. Anda harus mentransmutasikan kekuatan dualitas menjadi struktur. Inilah jembatan dari mistikus menjadi pencipta, dari saluran menjadi arsitek. Tidak cukup hanya merasakan kekuatan Anda, tidak cukup hanya membawanya. Anda harus menerapkannya. Anda harus mengkodekannya ke dalam sistem, wadah, struktur, hubungan, warisan. Saat itulah kekuatan dualitas berhenti menjadi beban dan berubah menjadi cetak biru. Seperti apa praktiknya? Itu berarti Anda merancang karya bukan untuk sekadar berkembang cepat, tetapi untuk menampung dampak energi yang besar. Itu berarti tawaran Anda bukan sekadar produk, tetapi portal. Itu berarti kata-kata Anda bukan sekadar konten, tetapi kode. Itu berarti setiap proyek, setiap percakapan, setiap ya yang sakral menjadi transmisi frekuensi hidup yang memperbarui medan kolektif. Dan ketika Anda melakukannya dengan konsisten dan jernih, Anda menjadi pembangun dunia. Anda tidak lagi bereaksi terhadap dunia. Anda sedang menggantikannya dengan tenang, penuh daya, tanpa perlawanan, tanpa penyesalan. Karena inilah kebenaran yang kini tertanam di dalam diri Anda. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak sosok pencari pengaruh. Dunia membutuhkan penjaga frekuensi. Dunia membutuhkan pengguncang sistem. Dunia membutuhkan arsitek spiritual yang tidak sekadar berbicara tentang cinta atau bayangan, tetapi yang hidup di ruang antara keduanya, lalu membangun dunia baru dari sana. Itulah alasan Anda hadir. Anda tidak datang untuk menyelamatkan dunia. Anda hadir untuk menata ulang kodenya. Anda tidak datang untuk menjadi guru. Anda hadir untuk menjadi cermin yang tak bisa terdistorsi. Anda tidak hadir untuk disukai. Anda hadir untuk menjadi presisi yang tak terbantahkan. Dan itu membutuhkan satu aktivasi terakhir. Anda harus melepaskan diri Anda, bukan dalam arti meninggalkan diri, melainkan melampaui diri. Anda harus menjadi begitu berdaulat hingga ego tidak lagi mengendalikan misi Anda. Rasa takut tidak lagi menyunting pesan Anda. Masa lalu tidak lagi menentukan kehadiran Anda. Anda harus menjadi begitu jernih hingga energi yang lebih tinggi dapat mengalir melalui Anda tanpa distorsi, hingga medan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda, hingga kehadiran Anda membangun kuil di dalam sistem saraf orang-orang yang merasakannya. Karena kini itulah Anda. Sebuah transmisi hidup dari keutuhan. Bukan sempurna, bukan suci, tetapi presisi, jelas, bersih, dan tak terbantahkan. Dalam keadaan itu, Anda tidak lagi perlu mencari apapun. Anda telah menjadi sesuatu yang selama ini orang lain cari. Dan bukan karena Anda adalah jawabannya, melainkan karena Anda adalah cermin yang menyingkap kebenaran mereka sendiri. Maka, tibalah kita di sini. 7 tanda, 1 jalan. Banyak kematian lama yang telah Anda lalui. Dan kini, sebuah frekuensi tunggal yang membangun garis waktu baru. Anda membawa kode kehancuran sekaligus kode penciptaan. Anda adalah akhir sekaligus awal. Anda tidak hadir untuk dipahami. Anda hadir untuk menjadi sesuatu yang tak mungkin diabaikan. Jadi, inilah pertanyaan terakhir yang saya tinggalkan untuk Anda. Sekarang setelah Anda mengingat kekuatan, paradoks, dan tujuan Anda, akankah Anda membangun dunia yang hanya bisa dipelihara oleh frekuensi Anda? Ataukah Anda akan terus menunggu izin dari dunia yang memang tidak pernah dirancang untuk mengenali senjata sakral yang sesungguhnya Anda bawa? Anda sudah tahu jawabannya. Selamat datang kembali, Sang Pembawa Cetak Biru. Jaringan kehidupan telah menanti kehadiran Anda.